Halo, Assalamualaikum, Shalom Aleihim. Saudara-saudara yang terkasih, bertemu lagi dengan saya, Romo Aldo Tulungalo, di channel Nasrani Indonesia. Kembali mengulas agama, sains, dan juga sejarah. Oke, nah kesempatan kali ini nih ada topik dari hasil diskusi saya dengan teman-teman. Saya belakangan itu diundang untuk diskusi dan menyaksikan kesaksian-kesaksian orang-orang yang pindah agama gitu ya. Terus saya diminta bertanya jawab. Nah, hal-hal yang saya sampaikan tentang topik mualaf dan murtad ya, itu saya coba tampilkan lagi di video ini. Jadi saudara-saudara bisa tahu pandangan saya mengenai isu ini pindah-pindah agama ya. Seperti apa sih pandangan ajaran holistik atau pandangan kami ya tentang adanya fakta orang-orang pindah agama itu seperti apa. Oke, ini yang pertama. Agama monoteis ya pada umumnya susah menerima ada jemaatnya yang murtad. Beda dengan masyarakat politeis. Ya, dengan kata lain ya, ini ada perbedaan. Kalau masyarakat politeis ya, susah tuh menerima ada saudaranya, ada orang tuanya, ada anaknya ya, pindah agama. Kalau masyarakat politeis ya, itu wajar ya. Misalnya ayahnya menyembah dewa A, anaknya, istrinya menyembah dewa B. Besoknya anaknya menyembah dewa B dan dewa C, istrinya menyembah dewa B dan dewa D gitu ya, dewa F, seterusnya. Lalu pindah-pindah lagi gitu ya, dan itu wajar, nggak ada masalah. Oleh karena itu saya bisa jelaskan kalau di masyarakat politeis ini tingkat toleransi beragamanya itu lebih tinggi daripada yang monoteis. Kalau monoteis nggak bisa. Sudah dibentuk masyarakatnya untuk mempunyai satu agama aja. Begitu ada yang menyimpang, ini disebut penyimpangan jadinya ya. Agama yang berbeda. Nah, ini ada hukumannya. Saya kasih contoh ya. Ini saya ambil dari buku Karen Armstrong ya, judulnya Sejarah Tuhan. Nah, ini adalah sejarawan netral yang melihat sejarah bangsa Yahudi dengan agama monoteisnya. Sebenarnya agama Yahudi itu bisa membangun, orang-orang Yahudi bisa kembali lagi ke Yerusalem dan membangun kuil kebanggaan mereka, Bait Salomo atau kuil YHWH itu karena satu orang. Ya, satu orang ini adalah Cyrus Raja Persia atau Cyrus the Great. Ya. Beliau ini menaklukkan Imperium Babilonia pada 539 sebelum Masehi. Jadi kan bangsa Israel Selatan atau bangsa Yehuda atau orang Yahudi ini itu kan terpisah sama Israel yang utara. Nah, yang selatan ini kalah perang sama Babilonia. Makanya ditawanlah ya mereka ini ke Babylon. Nggak taunya Raja Babylon, Nebukadnezar itu kalah perang juga sama Raja Cyrus the Great. Ya. Oleh karena itu diekspansi lah gitu. Nah, otomatis orang-orang Yehuda atau Yahudi ini jadi tawanan perangnya si Cyrus the Great, Raja Persia. Tapi karena Raja Persia ini orangnya toleransinya tinggi, kan semua
jajahannya, bangsa jajahan yang diperbudak dia, itu dibiarkan untuk membangun kuilnya masing-masing dan beribadah sesuai dengan agamanya. Nah ini loh, ya contoh toleransi. Apakah Cyrus the Great ini menyembah Tuhannya Yehuda? Ya dia menyembah, tapi dia menyembah juga Tuhan yang lain gitu. Nah ini dicatat di dalam bukunya Karen Armstrong ini, halaman 110 ya. Saya baca ya di sini ya. Cyrus tidak memaksakan dewa-dewa Persia kepada rakyatnya yang baru. Dia bahkan menyembah di kuil Marduk. Ya. Marduk itu adalah dewa tertinggi bangsa Babylon. Ketika memasuki Babilonia dengan kemenangan, dia juga mengembalikan patung-patung dewa milik bangsa yang dikalahkan Babilonia ke tanah air mereka. Gitu. Kini ketika dunia telah biasa dengan kerajaan besar internasional, Cyrus mungkin tidak perlu lagi menggunakan metode deportasi yang lama. Akan lebih mudah jika dia membiarkan rakyatnya menyembah dewa-dewa mereka sendiri di wilayah mereka masing-masing. Di seluruh imperiumnya, dia mendorong pemulihan kuil-kuil kuno. Berulang-ulang mengklaim bahwa dewa-dewa mereka yang telah menugaskan itu kepadanya. Dia merupakan teladan sikap toleran. Tuh ya, ini bukan orang Yahudi, ini bukan keturunan Israel, raja Persia. Gitu ya. Ini adalah pahlawan Yahudi. Kalau dia tidak ada, dia tidak memerintahkan ini, ya nggak ada ceritanya Yesus. Ya. Lalu di halaman 111 ya, dicatat begini, Alkitab mengatakan kepada kita bahwa 42.360 orang Yahudi meninggalkan Babylon dan Tel Aviv untuk pulang ke tanah air. Tempat mereka memaksakan Yudaisme baru kepada saudara-saudara mereka yang masih tertinggal dalam keterasingan. Bayangin ya, gitu. Jadi mereka nggak mencontoh budaya atau sikap hidup orang-orang yang ada di masyarakat politeis. Jadi begitu mereka diberikan keleluasaan pulang, mereka paksain lagi nih. Begitu. Ya. Pokoknya yang namanya Judaism satu agama, nggak boleh ada penyembahan yang berbeda. Dan kalau berbeda gimana? Ya. Jangan heran, kan ada Yehuda atau bangsa Israel Selatan, ada juga yang di utara kan. Nah yang di utara ini punya kuil. Nah kuilnya itu ada di Bukit Gerizim. Tahu nggak siapa yang hancurkan? Tahu siapa? Bangsa yang selatan ini saudaranya sendiri gitu, yang hancurkan itu. Kenapa? Ya karena pengennya itu satu agama gitu. Ya memaksakan. Jangan heran kalau pada saat Yesus muncul ya sebagai salah satu pengajar, ya salah satu rabi di dalam orang-orang Yahudi, budaya Yahudi abad 1 ya. Sekitar 26 Masehi dia ngajar ya, 3,5 tahun ngajar. Banyak catatan di Injil yang mencatat kalau dia itu ingin dibunuh dan pada akhirnya berhasil dijatuhi hukuman mati. Ya, kenapa? Inilah pola masyarakat monoteis ya. Jangan heran kalau agama-agama monoteis yang lain ya punya kemiripan ya, condongnya itu seperti itu. Pokoknya nggak boleh ya keluarga saya harus beragama seperti saya ngikutin orang tua saya, terus dari generasi demi generasi harus seperti itu. Kalau ada yang menyimpang dilarang, pokoknya menyimpang benar-benar jadi sedih gitu ya. Nah itu ciri dari masyarakat monoteis, jadi terkesan tidak atau kurang toleransi. Yang kedua, yang kedua, kebebasan memilih agama di zaman modern ini merupakan bagian dari HAM, hak asasi manusia. Yang penting taat pada undang-undang atau tidak merugikan orang lain. Kenapa? Karena yang namanya HAM juga ini kebebasan sih kebebasan, tapi kebebasan yang terbatas. Jangan sampai ya pindah nih dari non Kristen ke Kristen. Pada saat dia pindah, dia ibadah, hingar-bingar musiknya. Satu RT, satu kampung harusnya tidur jadinya melek gitu. Kenapa nih? Doa semalam suntuk gitu kan. Wah dengan musik nggak bisa tidur orang. Itu melanggar aturan, melanggar
hak asasi orang lain. Ya. Kalau mau ibadah, ibadah aja. Kalau mau murtad, murtad aja. Tapi jangan sampai melanggar undang-undang, melanggar aturan. Ya. Belakangan kita temukan di Eropa, ya, ada orang ibadah di tengah jalan. Akhirnya bikin macet. Mobil-mobil yang akhirnya macet ya, nunggu orang ini selesai ibadah, klaksonin. Kenapa? Karena merasa haknya itu sudah dilanggar. Silakan bebas beragama. Mau apa pindah agama silakan ya. Di masyarakat sekuler barat itu kebebasan beragamanya benar-benar bebas ya. Saya ngerasain, saya tahu sendiri ya. Tapi ya ini ada undang-undang, ada aturannya. Mbok ya jangan seperti itu ya. Kita hargain hak asasi orang lain. Gitu ya. Lalu yang ketiga, kebebasan beragama di negara-negara Yahudi, Islam, termasuk Indonesia itu tidak sebebas di negara sekuler dan di negara Kristen. Ya, bebas agama, bebas ya. Mualaf, murtad ya, mau pindah dari Islam, pindah ke Islam, pindah dari Kristen, pindah ke Kristen, mau ke Yahudi, mau ke Buddha, mau ke Hindu, bebas ya. Ada kebebasan, tapi ya tidak sebebas ya kalau dibandingkan di Indonesia sendiri ada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 kebebasan beragama. Mau pilih-pilih agama, sekarang saya A, minggu depan B, minggu depan C, minggu depan D. Ada nggak yang tersinggung? Ada gitu. Kalau di negara luar ya terserah mau pindah-pindah agama. Setahun sekali, sebulan sekali, itu haknya gitu. Coba kita lakukan gitu, ya, bolak-balik ya sebulan gitu ganti KTP. Dilayanin nggak? Cibir habis-habisan. Ya. Tapi itu sebenarnya hak asasi. Jadi di negara kita ya di Indonesia ini memang dibilang bebas, tapi belum sebebas di luar. Ya, saya puji Tuhan dapatin kesaksian pada saat mama saya masuk ke Kristen, mbah kakung saya itu menerima dengan lapang dada. Ya, jadilah orang yang baik di agama kamu. Bicaranya gitu sama mama saya. Jadi itu bukti toleransi yang sebenarnya jarang ada di negara seperti ini. Ya. Negara Yahudi, orang Yahudi yang terima Yesus, ya, sama-sama Yahudi, tapi udah nggak dianggap sebagai Yahudi sama sekte-sekte tertentu. Ya. Itu dikucilkan. Ya, nggak dianggap Yahudi, walaupun mereka bilang Judaism mesianik, ya, bukan Kristen, tapi mereka nggak dianggap. Gitu. Ya. Jadi jangan heran kalau kita menemukan artikel-artikel agak susah ya kebebasan atau ya kebebasan agama di apa negara Israel gitu nggak sebebas kalau di US di Eropa gitu ya. Di negara-negara Islam juga ya kita kalau ini juga banyaklah contohnya ya. Tapi kalau orang Islam yang apa ke Eropa ya berbondong-bondong pergi ke sana lalu memurtadkan banyak orang non Islam ke Islam ya wah kan seneng ya bebas gitu. Nah sebenarnya harusnya itu seperti itu ya di seluruh dunia harusnya itu seperti itu. Tapi sayang ya nggak semua memahami kalau ini adalah hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi. Di Indonesia sendiri ya selain kebebasan memeluk agama pada saat beragama juga susah gitu mau mendirikan gereja gitu ya ampun susah banget ya kalau ada yang bilang gampang gitu ya itu case melihat case-nya itu 1-2 gitu opa saya waktu mendirikan gerejanya memang didukung gitu kan sama orang banyak satu kampung gitu ceritanya
Kenapa? Karena emang opa saya itu berjasa untuk kampung itu. Tapi ya itu case by case ya, nggak semua itu, nggak kejadian seperti itu ya, jarang. Yang keempat, memilih agama itu ada banyak alasannya ya, bebas. Ada karena ajarannya nggak cocok lalu pindah, bebas. Ikut pasangan, bebas gitu kan. Jangan mencibir ya, jangan iri gitu. Kamu ikut pasangan, ikut suami, ikut istri, ya biarin aja, hak-haknya dia kok gitu kan. Kok kita sirik ya. Ikut orang tua wajar ya, ikut orang tua. Ada yang mau dapatkan keluarga negaraan. Nah, ini saya baru nih dapetin kasus seperti ini nih. Ya. Tapi saya nggak usah kasih tahu lah contohnya bagaimana. Tapi ada yang seperti ini ya. Karena dia mau dapetin keluarga negaraan, dia pindah agama. Agama yang baru diyakini yang paling benar. Nah, ini banyak gitu ya. Silakan, bebas gitu. Kita nggak perlu iri. Ya, banyak ya pada saat saya dengerin kesaksian gitu ya di dialog lintas agama, wah pindah gitu kan ke Kristen, hore hore hore, pindah ke Islam, hore hore hore, wajar gitu. Tapi pada saat keluar dari agamanya, wah tuh dicibir ya, dicaci maki, pokoknya itulah tanda ya kalau tingkat toleransi di negara kita itu kurang masih gitu ya. Sebenarnya udah bebasin aja. Kalaupun ya anak saya pindah agama, beda sama saya. Ini tantangan buat saya. Kalau saya mengajarkan seperti ini, berarti saya beri kebebasan. Yes. Saya kasih kebebasan ke anak-anak saya. Karena pada intinya, ya, nih, saya balik ke nomor 5. Pilihlah agama untuk memperbaiki, mengoreksi diri sendiri. Ya, bukan untuk mengoreksi orang lain. Jadi ini urusan masing-masing pribadi. Jadi kalau misalnya anak-anak saya pindah agama, beda dengan agama saya, itu hak mereka. Pesan saya adalah, ya, agama itu dijadikan untuk mengoreksi diri, supaya diri anak-anak saya nih, pada saat memeluk agama, itu jadi lebih baik dari kemarin, besok lebih baik dari sekarang. Agama jadikan itu alat untuk mengoreksi, introspeksi diri. Jangan dipakai untuk introspeksi orang lain. Gitu loh. Ya. Pada saat saya terlibat dalam diskusi lintas agama, saya sering lihat gitu ya. Orang-orang tuh pakai sains. Ya. Dia pakai sains, lalu sains itu seperti apa? Seperti alat untuk menghancurkan agama lain, penganut agama lain. Ini loh, agamamu tidak sesuai sains. Ini loh, ini loh, ini loh, ini loh. Saya geleng-geleng kepala. Padahal agamanya sendiri bertentangan sama sains, keyakinannya sendiri bertentangan sama sains. Ya, banyak orang-orang Kristen seperti ini. Ya. Pakai alat bukti sains gitu kan, wah untuk membuktikan agama lain itu salah. Padahal dirinya sendiri masih meyakini manusia itu dari debu tanah. Halo, menurut sains, manusia itu hasil evolusi. Manusia itu adalah bagian dari hewan. Tapi karena sudah berevolusi ya, mengalami 3 kali revolusi kognitif, pertanian sama sains, jadi manusia itu menjadi hewan atau makhluk yang ada di ujung rantai makanan, menjadi predator yang paling unggul, hewan yang paling bijak di antara makhluk hidup yang lain ada di planet ini. Gitu. Ras kita nih ras terunggul dari semua hewan, dari semua tumbuhan. Ya. Jadi ya, jangan pakai sains itu untuk mengoreksi orang lain. Pakai sains untuk mengoreksi agamamu, untuk mengoreksi diri kamu, diri saya. Gitu. Pada saat saya dikasih tahu nih sama uskup yang mentahbiskan saya, ajaran saya itu mengajarkan evolusi. Kaget saya, Tapi begitu saya pelajarin, oh iya bener ya. Bener juga ya. Jadi namanya agama sama sains itu jalan gitu. Beriringan. Gitu ya. Jangan pakai sains sekali lagi untuk
sepertinya nimpuk agama lain. Pakai itu untuk mengoreksi diri sendiri. Ya, namanya agama ini nih, masalah karakter. Supaya kita jadi orang yang baik. Gitu, ya. Jangan ngurusin terlalu pusing orang itu mau pindah-pindah agama, apalagi bukan keluarga kita. Biarin aja. Happy boleh ya, nggak ada yang salah. Tapi pada saat ya malah mencaci maki ya, malah bertindak anarkis, itu yang perlu dipertanyakan. Sampai sini aja apa yang saya share kesempatan kali ini. Bagi yang saudara-saudara sudah murtad, selamat murtad. Selamat menjalani agama baru saudara-saudara. Ya, kalau saudara-saudara merasa mau murtad lagi, silahkan. Ya, kalau saudara-saudara ingin belajar agama saya dan murtad ke agama saya, ke aliran saya, silahkan. Gitu. Baik, saya undur diri. Selamat pagi, siang, malam. Assalamualaikum. Shalom alaikum dan assalamualaikum.